Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Galang. Dan di video kali ini kita akan mereview sepatu lagi. Ini adalah sepatu kulit lokal asal Bandung. Mereknya Bradley. Dan ini adalah tipe Baldev yang ada red slatingnya di sini. Oke, sebelum masuk ke reviewnya, gua mau cerita sedikit kenapa gua memilih sepatu ini. Pertama-tama karena gue lagi mencari sepatu kulit yang modelnya casual, nggak terlalu formal. Kemudian gue nyari yang bahannya Crazy Horse. Kemudian juga bentuknya yang casual dan harganya di bawah 500.000. Dan yang paling penting dari sepatu ini adalah dia punya fitur resleting. Nah, ini dia. Ini adalah fitur yang gue cari-cari banget di sepatu kulit boots yang mau gue beli. Dan ini tuh bener-bener memudahkan gue untuk ngelepas pasang sepatunya. Ketika turun dari busway, kita mau sholat dulu di musola. Dan juga karena di kantor gue itu gue biasanya pakai sendal ya, nggak pakai sepatu. Nah, jadi seperti itu alasan kenapa saya memilih sepatu ini. Oke, segitu aja dulu dari ceritanya. Kita akan langsung masuk ke reviewnya ya. Check this out. Kita bisa lihat di sini uppernya finishing Crazy Horse. Udah mulai ada baret-baret pemakaian ya di sini. So far masih bagus banget ini kulitnya ya, karena masih 4 bulan. Tapi karena ini dalam beberapa hari terakhir nggak gue pakai, jadi ada sedikit agak berjamur dari segi kulitnya ya. Terus kita bagian masuk lagi, kita ke bagian ini uppernya nih dijahit ke sol bawahnya ya. Kalau misalnya di sini ya, kus. Nah ini dia dijahit langsung ke sol bawahnya, sol yang warna hitam ini ya. Bagian belakang juga kita lihat masih bagus banget. Sip. Oke, bagian upper udah, kita lanjut ke bagian tali sepatunya ya. Ini sih tali sepatunya dia pakai tali sepatu yang waxing biasa. Di tengahnya ini ada logo Bradley-nya. Nah, lihat sini. Original Bradley since 2011 ya. Oke, boleh. Tali sepatunya nih masih bagus, aman. Oke, tali sepatu udah, kita lanjut ke bagian zipper ya, karena di sini sepatunya punya zipper. Kita zoom. Zippernya di sini udah pakai YKK. Dan dimana kita tahu YKK adalah salah satu brand zipper yang bagus ya, kualitasnya udah terjamin. Zippernya sama sekali nggak ada masalah ya, masih aman. Enteng, nggak keset atau gimana. Yang kualitasnya lumayan bagus ya, zippernya langsung dijahit ke bagian dalam. Tuh, nice. Dan dilapisin kulit juga supaya nggak nyangkut-nyangkut atau kena ke kaki ya. Ini nice banget sih. Tuh ya. Oke, lanjut ke bagian dalam ya guys. Agak zoom out dulu sedikit. Set. Untuk bagian dalamnya ini, kalau misalnya lihat di bagian tong, ada mereknya Bradley, size-nya 41 ya, genuine leather, made in Indonesia. Kemudian di bagian dalamnya kalian bisa lihat ada bahan dari kainnya ya, dan ada sedikit busa di sini, tipis aja gitu, supaya kaki kita nggak langsung kena ke bagian kulitnya ya. Oke. Dan di bagian dalamnya sini kalian bisa lihat ada logo Bradley-nya. Dan ini insole-nya nggak bisa dicopot ya. Jadi sama dia dilem ke dalam gitu. Oke. Insole udah, upper udah. Dan semua ini masih bagus banget ya. Padahal ini gue pakai hampir setiap hari loh. Ya. Tapi emang kualitasnya nggak main-main sih. Lumayan untuk harganya yang under 500.000.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian midsole. Di sini ada 2 lapis midsole ya. Pertama ada outsole-nya warna putih dan ada bagian warna hitam ini. Dan di tengah-tengahnya kita bisa lihat ini kayak ada kulitnya ya. Kayak ada lapisan kulitnya di sini yang dijahit, di press gitu supaya lebih kuat mungkin ya. Jadi bagus banget, lumayan rapih. Bagian bawahnya, outsole bagian bawah, bahannya rubber mentah gitu ya. Ada logo Bradley juga di sini, cakep. Di bagian belakangnya udah mulai agak aus sedikit nih, ya. Sebagian pinggirannya sini. So far ini masih aman banget ya, masih aman banget untuk bagian outsole-nya. Oke. Jadi gue punya kisah yang cukup menarik ya ketika membeli sepatu ini. Jadi sepatu ini itu punya garansi 90 hari dari produsennya. Jadi 90 hari kalau sepatunya ada bermasalah apa-apa, kalian bisa balikin langsung ke produsennya. Dan gue juga udah DM mereka di Instagram. Dan emang benar, bisa dikembalikan dalam waktu 90 hari dari pembelian. Nah kebetulan ketika itu sepatu gue bermasalah. Masalahnya cukup umum sih di sepatu boots gitu ya, yaitu bagian sole-nya lepas, lemnya, tada. Dan cukup apesnya lagi buat gue adalah lemnya ini lepas ketika sepatunya udah berumur sekitar 91 atau 92 hari semenjak gua beli. Yang dimana gua udah nggak boleh lagi ngeklaim garansi. Gua udah nanya produsennya via DM Instagram dan awalnya mereka bilang bisa, silakan kembalikan aja karena masih ada garansi 90 hari gitu. Ya akhirnya sesuai dengan ketentuan yang udah mereka tulis di sosial medianya, kalau garansinya cuma 90 hari jadinya ya udah deh, nggak bisa diklaim garansi ya. Tapi walaupun tidak bisa diklaim garansi, mereka masih bisa kalau mau ngebenerin sepatunya ini dilem ulang sama mereka gratis. Tapi kita harus datang ke pabriknya mereka yang ada di Bandung. Atau sepatu ini dikirim ke sana ke Bandung. Kemudian mereka bisa kirim balik gitu ya. Tapi gue memutuskan untuk nggak usah deh. Nanti gue benerin sendiri aja di tukang sol lokal. Oke? Mumpung dia udah bisa mangap gini ya, dan kita bisa ngeliat ke bagian dalamnya. Let's go. Nah jadi ternyata yang dijahit itu sama mereka dari bagian upper hanya sampai di midsole yang warnanya hitam ini ya. Nah ini dijahit nih sama mereka nih, langsung ke bagian upper sini. Jadi kalau yang bagian hitam ini sih dia masih aman ya, kuat karena dia dijahit. Sementara bagian outsole yang putihnya ini sama mereka ini hanya dilem. Lemnya udah mencukupi sih, cuman kayaknya emang kurang kuat aja gitu ya. Harusnya sih baiknya, kalau saran gua untuk Bradley ya, untuk produsennya yang ada di Bandung, mendingan udah nih kalian kalau bisa outsole yang warna putih ini kalian jahit aja lah ke atas, samain sama kayak outsole yang warna hitam ini, dijahit langsung ke upper supaya aman, nggak ada kejadian lagi nih kayak gini ya. Nah, ya. Di sini udah mulai ada tanda-tanda tuh kan, tuh copot lagi nih sebelah kiri. Awalnya cuma bagian kanan doang, tapi sekarang yang bagian kiri juga. Oke. Jadi saran gue buat Bradley ya, untuk sepatu yang seperti ini, outsole-nya, ya kalian sebagai produsen sepatu lebih tahu lah baiknya gimana. Apakah dijahit,
apakah diperbaiki lemnya atau gimana. Kalian sebagai produsen sepatu lebih tahu lah yang terbaik buat sepatu kalian. Gue cuman mau sedikit komplain aja sih, komplain dan kritik ya untuk ini lem-lemannya nggak kuat ya guys. Ini baru 4 bulan loh dan udah begini gitu maksud gue. Ya tolong diperbaiki lagi ya. Nextnya untuk konsumen-konsumen yang lain, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi di konsumen yang lainnya. Diminimalisir. Oke, itu kekurangan pertama. Dan sekarang yang kedua ada lagi. Sebenarnya kalau dibilang kekurangan bukan ya, cuman lebih ke preferensi aja. Jadi kalian bisa lihat di bagian toe-nya ini, itu dia sedikit meruncing ya. Jadi menyempit di bagian depan. Dan ini jujur aja ya, kalau tipe kaki gue yang kaki gue sedikit wide ya, ini tuh nggak cocok sih sebenarnya. Gue kurang nyaman makainya. Karena dia di sininya lebar nih, enak kan, enak, set. Terus di ujungnya tuh menyempit gini nih, set. Aduh, itu bener-bener di hari pertama gue make aja gue udah merasakan, aduh ini kurang nyaman sepatunya. Bukan sepatunya jelek ya, tapi sorry fokus. Nah, emang nggak cocok aja di gue mungkin ya. Karena kaki gue wide dan sepatunya ini ujungnya ini sedikit narrow. Jadi rasanya tuh kayak sempit banget di bagian ujung depannya ini. Padahal size-nya udah pas. Tapi karena depannya narrow jadi ya kurang nyaman aja. Butuh adaptasi. Oke. Mungkin segitu aja review sepatu ini dari gue ya. Semoga teman-teman dari Bradley bisa menerima sedikit kritik dan saran dari gua. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Bradley yang udah kooperatif dalam memberikan solusi dan bertanggung jawab atas produk yang mereka jual ya. Terima kasih kembali buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dan diberikan keberkahan hidup. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.